Salam Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi dengan channel saya. Pagi ini saya akan membuka kitab kita di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 24 sampai yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Kemudian Daud menghibur hati Batseba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Dan dengan perantaraan Nabi Nathan, ia menyuruh menamai anak itu Yedija, oleh karena Tuhan. Menarik Bapak Ibu Saudara dari kisah ini. Ketika Abram diminta dirubah menjadi namanya Abraham, Alkitab langsung merubah namanya menjadi Abraham. Ketika Sarai diminta Tuhan untuk ganti nama Sarah, langsung kitab selanjutnya ditulis dengan Sarah. Tapi ketika Daud melalui Nabi Nathan disuruh merubah nama Salomo diganti dengan Yedija. Kenapa? Tetap ditulis Salomo. Bapak Ibu Saudara, Salomo ini memiliki arti nama Shalom, damai. Dan Yedija ini punya arti nama kesayangan Tuhan, yang disayangi Tuhan. Kenapa Daud tidak mau mengganti namanya saja atau menyetujui? Oke, karena nama itu sangat luar biasa. Nah, Bapak Saudara yang saya pelajari di sini, bisa jadi Daud tahu betul bagaimana rasanya itu disayang Tuhan, tahu betul bagaimana perasaannya ketika mengingat dia disayang Tuhan. Disayang Tuhan itu artinya dia harus rela dibentuk, dia harus rela ditempa. Hidupnya harus siap untuk didesain sedemikian rupa supaya hidupnya seturut dengan kehendak Tuhan, dengan maunya Tuhan, dengan jalannya Tuhan. Tapi kenapa Daud tetap Salom? Udah deh, Salom aja, nggak usah dicinta-cintai Tuhan, nggak usah disayang-sayang Tuhan. Udah, namanya tetap Salomo saja, sehingga kitab lain tetap ditulis dengan sebutan Salomo. Nah, teman-teman, Bapak Saudara, kita perlu belajar bagaimana disayang Tuhan ini. Disayang Tuhan ini memang seringkali banyak orang beranggapan enaknya saja. Pasti karirnya melonjak, pasti bisnisnya naik terus, keuangannya meningkat, cari jodoh gampang, prestasinya bagus, disayang oleh banyak orang. Tetapi kita ingat, ketika Daud disayang Tuhan, dia harus mengalami banyak sekali problematika. Dia sering ditempa, dia sering mengalami persoalan yang secara manusia itu sangat berat. Dia pernah menjadi pura-pura gila. Dia pernah mengalami atau melewati proses di mana dia menggelandang sepanjang waktu. Bahkan dia hampir mati ditombak, Bapak Ibu Saudara. Nah, mungkin ini yang dirasakan oleh Daud. Anakku jangan deh diganti dengan Yedija. Anakku jangan diganti dengan Yedija, karena kalau disayang Tuhan, rasanya pasti dia nanti akan dibentuk kayak aku. Nanti dia mengalami sakit kayak aku. Nanti dia akan mengalami proses yang berat seperti aku. Sehingga Daud tetap memilih cukup salom, cukup damai saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kepada Ibu Saudara, mengingatkan, mari ketika Tuhan mau didik saya dan Bapak Saudara, ketika Tuhan mau ajar saya dan Bapak Saudara, iakan, terima ya. Ini aku Tuhan, ini aku siap untuk mengalami didikan Tuhan. Kenapa? Memang ketika kita dididik pasti rasa sakit secara manusia, secara logika pasti sakit. Harus taat, harus siap untuk dibentuk, harus siap didesain sedemikian rupa. Mari kita belajar
untuk desain. Banyak orang yang saat ini hanya mau enaknya saja, hanya mau terima berkatnya saja, hanya mau terima berkatnya, mujizatnya saja, hanya mau rela untuk dapat berkatnya saja, tapi mau karirnya naik, mau bisnisnya melonjak, mau cepat dapat jodohnya gampang, mau mengalami keuangannya banyak, tapi tidak mau dibentuk, tidak mau menahan diri, tidak mau dibentuk oleh Tuhan, tidak mau diproses oleh Tuhan. Mari perbaiki hubunganmu dengan Tuhan, perbaiki fellowshipmu dengan Tuhan, mari perbaiki kasihmu, cintamu dengan Tuhan. Maka Tuhan akan membuat engkau, menjadikan engkau alatnya untuk setiap visi misi Tuhan untuk kerajaannya. Mari Bapak Saudara, jika Bapak Saudara ingin bertanya, ingin menambahkan sesuatu, silakan tulis komen di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.